Pertandingan melawan tim V akan dimulai. Sebelum pertandingan dimulai, tim Z berkumpul. Mereka berdiskusi lagi tentang strategi yang akan mereka gunakan di pertandingan melawan tim V. Di mana kali ini tim Z harus memenangkan pertandingan apabila ingin lolos seleksi Blue Lock. Kali ini mereka membahas pemain utama yang merupakan kunci dari permainan tim V. Yang intinya mereka harus bisa menghentikan mereka agar bisa memenangkan pertandingan. Mereka bernama Tsurugi, Reo, dan Nagi. Kemudian Isagi pun pergi ke tempat latihan. Di sana dia bertemu dengan Barou. Isagi pun meminta petunjuk ke Barou agar bisa semakin kuat. Namun dengan angkuh Barou menolaknya dengan menunjukkan perbedaan mereka. Berkali-kali Isagi mencoba tapi masih belum memahami kemampuan Barou. Namun berkat Barou dia seperti mendapatkan hal baru yang nantinya bisa membuat dia tambah kuat lagi. Pertarungan antara tim Z melawan tim V akhirnya dimulai. Di awal pertandingan dengan mudah tim V mencetak gol ke gawang tim Z. Skor saat ini 1-0 untuk keunggulan tim V. Tim Isagi pun mencoba menyerang kembali melalui Kunigami. Tapi serangan itu dengan mudah digagalkan. Dan tim V mencetak skor kembali. Skor menjadi 2-0. Tidak lama setelah itu tim V mencetak gol lagi. Kali ini melalui kaki Tsurugi. Skor menjadi 3-0. Tim Z pun mulai menyerah untuk berjuang. Melihat jarak kemampuan mereka yang terlalu jauh. Namun di saat semua sudah lesu dan menyerah, Bachira malah lebih semangat lagi melihat trio tim V yang mendominasi permainan. Dia pun berkata, hal ini membuatku semangat. Apabila aku bisa mengalahkan mereka, maka ini akan menjadi hal yang spesial. Dia pun meminta Isagi mengoper kepadanya. Dia pun berkata, kita harus melampaui mereka. Bachira menggiring bola dan berhasil melewati Reo dengan tekniknya. Dia pun berhasil melewati Tsurugi. Bachira berkembang di dalam pertandingan tersebut. Dan akhirnya Bachira berhasil mencetak angka. Skor menjadi 3-1. Berkat gol Bachira, semangat tim Z kembali lagi. Pertandingan berlanjut, mereka saling berbalas serangan. Namun kali ini bola dikuasai oleh Kunigami. Dia menggiring bola melewati garis tengah. Di pertandingan ini dia juga melampaui batas kemampuannya.
Tendangannya dari jarak lebih dari 28 meter bisa menembus gawang tim V. Skor saat ini 3-2. そうだ進化したいなら俺がスーパーヒーローならどうするしゃー助けば無回転 Pertandingan dimulai kembali. Isagi masih belum menemukan formula untuk berevolusi. Dia pun berpapasan dengan Nagi. Nagi bertanya, apa yang membuatmu tetap termotivasi? Jika kemampuanku berada di levelmu sekarang, aku akan berhenti bermain sepak bola. Isagi pun menjawab, diamlah jenius. Aku sedang berusaha. 君を動かすのなんで打たなかったの君無駄が多いようるせえよ天才今いいとこなんだよ Shin berpindah ke Chigiri. Saat ini Chigiri melawan Tsurugi. Dia harus bisa melewatinya agar bisa berevolusi. Akhirnya dia menemukan formula yang bisa mengalahkan Tsurugi. Dan Chigiri berhasil melewatinya. Dia pun berkata, minggir lamban. Dan dia mencetak gol. Skor menjadi 3-3. メガネ消速はな消速で決まる10メートル以内のエリアじゃこいつには勝てない覚醒とは常に極限状態でのみ起こるスピードな俺の方が速い勝つための新たな方程式を発明するノロマは引っ込んでろ Melihat skor 3-3, Kwon dari samping lapangan berteriak, "Hei tim V, apa kalian tidak malu kalah dengan 10 orang pemain?" Hal itu membuat Reo frustasi. Melihat wajah Reo, Nagi pertama kali meminta Reo mengoper kepadanya. Dia sendiri tidak tahu kenapa harus bersusah payah. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah gara-gara wajah yang ditunjukkan Reo? Nagi pun berhasil berevolusi di pertandingan ini dan berhasil mencetak gol. Skor menjadi 4-3. ロビングサイドにパスナギお前三鉄ゴール前にエグいの頼む初めてだなさせるか切り返しこの好奇心は止められない俺たちだけじゃなかったこの極限で覚醒するのは俺はサッカーで俺を試したいこの怪物も同じこれでいいこれで Pertandingan berlanjut kembali. Tim Z dan tim V terus berjuang. Dan tanpa sadar Isagi memprediksi pola serangan tim Z. Dan prediksi Isagi benar. Akhirnya Kunigami berhasil menyamakan kedudukan kembali lewat gol jarak jauhnya. 何をすれば勝てるああ任せろ来いよ赤髪次は止めるぜ何回でもぶち抜いてやる三鉄を抜くためにちぎりはボールを長く蹴り出すか読まれてたもらうよナイスファイトだバカ三鉄甘いぞ天才奪うならこの位置だ急げ俺が止めさせないガラ空きだろいやそのエリアはあいつ読み通り波状攻撃 Dia pun mulai mengumpulkan puzzle-puzzle itu untuk mencari tahu cara mengeluarkan kekuatannya. バチラがちぎりにパスした瞬間に俺の脳内に浮かんだシミュレーションではあそこさえ埋まればマイボールのまま一気に俺たちの波状攻撃をシミュレートできたのは俺の武器空間認識能力があったから味方の武器を把握して試合状況とフィールドでこの目と脳で俺はフィールドの未来へ行ける Singkat cerita, pertandingan sudah memasuki babak akhir, di mana serangan terakhir dilakukan oleh tim Z. Serangan itu diawali oleh Isagi, di mana saat itu Isagi memasuki mode zone lagi dan membaca situasi permainan. Serangan kali ini memanfaatkan Bachira, Chigiri, dan juga Kunigami. Serangan dimulai sesuai dengan prediksi Isagi. ドリブルで敵陣を切り見えてるぜお前の足でぶち抜けちぎり行け俺とお前で突破するぞバックカナダ
絶対に俺が決める。ディフェンスはあと2人。俺とお前にミドルは打たせん。よっしゃ、国神に当たっ。 Di detik-detik terakhir saat Isagi mau menerima umpan dari Bachira, tiba-tiba Nagi datang dan berkata, "Saat ini kaulah pemain paling berbahaya di tim ini." Seketika puzzle yang disusun Isagi hilang. Dia mencarinya, dia takut akan kekalahan. Di saat terakhir tekadnya menguat, dan dia berhasil menemukan senjatanya, dan mencetak gol. Tim Z pun menang, dan ke-11 pemainnya lolos untuk mengikuti seleksi selanjutnya. ダイレクトシュートだ。ヘンダリング警戒しろ。打たせんだぜ。Kemudian mereka semua yang lolos seleksi dikumpulkan di sebuah gedung. Di sana mereka baru mengetahui satu hal. Ternyata tidak ada gedung lain selain di Blue Lock. Selama ini mereka ditipu oleh Jinpachi bahwa masih ada peringkat di atas mereka. Mereka selalu didoktrin menjadi tim paling bawah, yaitu tim V, W, X, Y, dan Z. Hal itu bertujuan agar tekad mereka bisa terbakar dan berkeinginan menjadi nomor 1. Dan seleksi selanjutnya akan dimulai, di mana mereka harus bisa lolos dengan kemampuan mereka sendiri. これよりブルーロック二次セレクションを始め、二次セレクションはグズから脱落する。開けろ。準備運動は終わりだ。ブルーロックの先で会おうぜ。思い出せよ、チーム V 戦のこと。やべえのは俺らだって同じだろ。ありがとなみんな。